ada satu atau dua posisi yang hampir tidak ada orang yang mau mengisi posisi tersebut. Untuk memberi masukan bisa, tapi kalau untuk langsung merubah nggak bisa. Jadi langsung kami dipanggil ke BKD, ditanyain, kenapa kalian bisa lulus? Sementara kemarin itu ada 120 orang sama 80 orang diberangkatkan, yang lulus cuma 1. Naka Podcast. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di Naka Podcast. Kami dari kelompok 3, mata kuliah pengembangan organisasi. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, akhir-akhir ini tuh lagi dibuka seleksi CPNS tahun 2023. Nah, kita kan pasti mau tahu gitu ya, dari sudut pandang orang yang memang bekerja gitu di PNS tersebut atau di instansi tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya kita kaitkan lagi nih dengan materi yang akan kita bahas gitu, yaitu tentang identifikasi masalah atau peluang dalam konteks pengembangan organisasi. Maka dari itu, kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Mas Pandu Agung Prayogi. Selamat datang Mas Pandu. Ya, halo, terima kasih. Oke, apa kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kabarnya baik. Oke, kesibukannya hari ini lagi ngapain aja nih Mas? Hari ini kebetulan tadi pagi ada satu mata kuliah, kemudian setelah kelas jam 1 tadi ada UTS. Oke, baik. UTS apa tuh? Mata kuliah pagi tadi Medlit, yang siang tadi logika penalaran ilmiah. Oke, baik. Oke, berarti Mas Pandu ini sebagai pengurus barang pengguna gitu ya, bagian aset di instansi pemerintah Kabupaten Simalungun, di bagian industri, di bagian Dinas Pertanian. Oke, nah menurut Mas Pandu sendiri gitu ya, gimana sih Mas Pandu mendefinisikan terkait dengan identifikasi masalah dalam konteks pengembangan organisasi gitu, yang memang ada di tempat kerja Mas Pandu seperti itu. Gimana nih menurut Mas Pandu? Jadi kalau kita cerita pengembangan organisasi itu di Dinas Pertanian mungkin ya yang bisa saya jawab lingkupnya, karena memang kalau organisasi pemerintah itu kan pada dasarnya kalau di daerah itu luas banget cakupannya. Betul. Jadi Simalungun itu sebenarnya satu organisasi, cuman terpecah-pecah lagi. Jadi kalau di sana satu dinas itu istilahnya OPD. Jadi OPD itu singkatan dari organisasi pemerintah, organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah. Nah, untuk di OPD sendiri, pengembangannya itu dia cenderung masalahnya itu nggak lain dan nggak bukan cenderung berkutat di orangnya ya, di personalnya gitu. Jadi kayak ya beberapa keseringan suatu posisi itu nggak diisi sama orang yang benar-benar capable, nggak benar-benar tepat, bukan ahlinya gitu. Betul. Nah, di lain sisi juga terkadang masalahnya itu juga ada beberapa ex pejabat yang menempati posisi yang sebenarnya nggak layak untuk dia gitu. Terakhir ya pekerjaannya terbengkalai seperti itu. Masalahnya cenderung lebih seperti itu. Gitu. Oke, baik. Berarti terkait dengan orangnya sendiri gimana lah ya gitu. Oke. Setelah tadi gitu ya sudah mengidentifikasi, selanjutnya sebenarnya masalah utama yang emang benar-benar utama banget gitu ya yang ada di instansi Mas Pandu selain tadi terkait orangnya atau mungkin sistemnya atau mungkin bagaimana gitu, boleh nih yang memang dapat memicu kebutuhan untuk adanya atau diadakannya pengembangan itu apa aja gitu, masalah apa aja? Jadi contohnya seperti ini, di Simalungun, di Kabupaten Simalungun, di Pemkab Simalungun itu hampir di semua OPD itu ada satu masalah yang sama. Ada satu atau dua posisi yang hampir tidak ada orang yang mau mengisi posisi tersebut. Padahal itu jabatan. Sebenarnya itu jabatan struktural, itu eselon 4. Itu tidak ada yang mau mengisi. Karena pekerjaannya luar biasa kompleks. Nah, ini terakhir jadinya menghambat juga gitu. Ini menghambat pekerjaan karena itu berada di tempat yang vital. Yaitu di bagian perencanaan, dan yang kedua di pengurus barang pengguna. Di pengurus barang pengguna. Itu orang padahal itu pejabat. Ketika kita menduduki posisi itu, maka kita otomatis jadi pejabat yang mana tunjangannya itu berbeda dibandingkan dengan staf, gitu kan. Fasilitasnya juga berbeda. Namun itu cenderung dihindari oleh mayoritas pegawai.
Terakhir, ya banyak yang programnya itu nggak jalan gitu. Bukan hanya nggak jalan sih, cenderung perencanaannya itu terlalu bisa dibilang agak cacat ya terkadang. Kalau boleh tahu kenapa tuh tadi mereka pada menghindari gitu untuk jabatan tersebut, kenapa tuh Mas? Yang pertama, 2 jabatan itu tupoksinya amat sangat banyak. Jadi bisa dibayangkan aset satu organisasi perangkat daerah itu ditanggung jawabi oleh 2 orang. Itu nilainya bisa mencapai, kalau yang saya tangani kemarin 58 miliar. Total nilai asetnya 58 miliar. Yang mengadministrasikan, yang melaporkan itu hanya 2 orang. Jadi pejabat pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu hanya 2 orang. Itu sangat capek gitu. Walaupun ya di lain sisi kita ada benefit tambahan, namun mayoritas orang berpikir bahwasannya enggak deh, kalau di situ capek banget. Dan yang kedua, yang pertama itu, yang kedua gini, ketika kita menduduki suatu posisi tertentu, itu kita bakal terlibat dengan hal-hal yang cenderung agak sedikit bisa dikatakan beresiko. Sebagai pejabat mungkin kita bakal menandatangani kontrak dan sebagainya. Ya, nah, betul. itu nanti bakal sering mungkin dipanggil oleh inspektorat. Mungkin juga kalau ada masalah kita bakal dipanggil oleh BPK, dan gak semua orang berani untuk menghadapi APH, aparat penegak hukum. Oke, baik. Oke, selanjutnya nih, tadi kan kita udah tahu gitu ya masalah yang ada di instansi dari Mas Pandu kerja itu apa aja gitu. Selanjutnya menurut Mas Pandu peran dari adanya analisis data gitu ya dan juga informasi dalam mengenali masalah ataupun peluang tersebut tuh apa sih Mas gitu? Jadi peran yang udah kita tahu ya, masalahnya udah tahu nih, perannya selanjutnya apa gitu. Ya, betul. Tentu sebenarnya gini ya. Tadi kan kita udah tahu masalahnya apa gitu. Nah, jadi selanjutnya tinggal kita cari penyelesaiannya gimana gitu kan. Penyelesaiannya gimana gitu. Cuman terkadang kalau kita di pemerintahan menyelesaikan masalah itu tidak semudah kita di swasta. Kalau kita di swasta, ketika kita punya posisi itu kita bisa intervensi langsung ke manajemen gitu kan. Kita bisa intervensi langsung. Tapi kalau kita cerita di pemerintahan, itu jenjangnya itu banyak banget. Itu kita nggak bisa langsung intervensi. Berarti rentangnya tuh jadi kayak banyak banget ya, emang harus ditemuin dulu gitu ya. Iya. Dan terkadang ya putus di tengah jalan juga. Terkadang putus di tengah jalan. Oke, kalau dari aku sendiri kan kayak aku taunya kurang lebih di swasta gitu ya. Jadi emang benar gitu kan, kalau di swasta kalau emang ada masalah apa-apa gitu kan langsung confirm deh ke HR gitu. Apalagi kalau misalkan bagian pengembangan organisasi gitu kan. Udah deh tinggal ini aja ke HR gitu. Jadi gimana nih solusinya gitu. Nah, makanya aku belum tahu nih kalau misalkan di PNS sendiri itu bagaimana gitu. Berarti emang beda ya dari PNS. Beda banget. Juga. Jadi kalau mungkin aku jelasin sedikit. Boleh. Jadi kalau tadi kan kalau kita di swasta mungkin bisa langsung lapor aja ya. Mbak, betul. aku ada ide nih, gitu kan. Nah, ke bagian manajer HR-nya gitu, Mbak, aku ada ide nih. Kalau begini kayaknya bagus deh gitu. Nah, kalau kita di pemerintahan gitu kan, mungkin kita pertama lapor ke atasan kita langsung. Kalau atasan saya langsung itu ke Kasubag Keuangan gitu kan. Dari Kasubag Keuangan itu akan lapor ke sekretaris dinas. Sekretaris dinas itu lapor ke kepala dinas. Kepala dinas nanti lapor ke BKD namanya, Badan Kepegawaian Daerah. HR-nya Simalungun lah, HR-nya Kabupaten Simalungun gitu kan. Nah, ke HR-nya. Nah, dari HR mereka nanti bakal susun rencana kerja. Ini kan setiap tahun. Mungkin ini yang masukan ini nanti ditampung dan dimasukin ke rencana kerja BKD gitu kan. Nah, dari BKD ini nanti dibahas lagi. Persetujuannya panjang, persetujuan dari keuangan, persetujuan dari DPRD. Nah, sampai anggarannya ada dan itu baru bisa dijalankan. Sepanjang itu.
Kalau di pemerintahan prosesnya banyak banget berarti banyak ya, banyak yang dipertimbangin juga. Iya, panjang Ya banget. kalau di swasta sendiri, kalau kayak kemarin itu ya pengalaman aku magang gitu. Jadi kalau emang ada ide ataupun apa, oke lah langsung confirm ke HR-nya gitu. Tapi emang sih kayak dilihat dulu gitu kan dari keuangannya oke nggak nih atau enggak dari nanti outputnya memang oke nggak nih. Tapi ya memang tidak selama itu gitu kan prosesnya gitu. Jadi ya udah gitu langsung dieksekusi gitu. Berarti kalau kayak gitu, misalkan ide kita di hari Rabu, itu berarti sebulan lagi atau mungkin berapa hari lagi nih bisa Hitungannya nggak dieksekusi? hari, Berapa tuh? hitungannya Bulan? tahun. Oh tahun. Tahun. Karena gini, kalau kita punya ide sesuatu yang gede gitu, itu anggaran itu kan kita tahun ini kita menjalankan rencana anggaran tahun lalu. Oke. Iya. Jadi ketika anggarannya sudah ada, paling kita bisa main di ada namanya pergeseran anggaran, dan yang kedua perubahan anggaran. Oke. Dan untuk di daerah ini cenderung sulit karena biasanya fokusnya itu kalau di pemerintah daerah itu lebih ke pelayanan masyarakat ya. Jadi lebih diutamakan ke sana gitu. Kalau kami di pertanian sendiri tuh biasa anggaran itu lebih banyak difokuskan ke seperti pembangunan irigasi gitu. Dibandingkan untuk itu tadi mengatasi masalah-masalah yang sebenarnya udah lama terjadi terkait organisasi ini gitu. Tapi kayak ya kurang begitu di ini. Kurang di announce lah ya. Iya gitu. Oke, baik. Selanjutnya nih, sekarang kan kita hidup di zaman yang memang sudah berkembang banget gitu ya, berkembang pesat, semuanya serba teknologi yang memang canggih gitu ya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, yang semuanya serba canggih, menurut Mas Pandu sendiri gimana cara kita sebagai seorang pekerja ataupun karyawan gitu ya, yang bekerja di salah satu instansi ataupun perusahaan untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dari masalah-masalah yang ada gitu. Jadi ada teknologi untuk jadiin solusi dari masalah-masalah tadi gitu yang kita sudah bahas. Seperti itu, gimana Mas? Jadi kalau di pemerintahan sendiri biasa penggunaan teknologi itu kalau untuk pekerjaan itu sifatnya dia top down. Jadi dari pusat turun ke daerah, misalnya ada aplikasi baru nih, gitu kan, aplikasi baru, aplikasi katakanlah e-kinerja dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah ini sifatnya top down, dari BKN diturunkan ke BKD, dari BKD diturunkan ke dinas, baru kita aplikasi gitu. Nah untuk pemecahan sendiri gitu, jadi kembali lagi kita nggak bisa, kalau dinas itu dia nggak bisa intervensi langsung gitu. Sifatnya itu memberi masukan ke bagian HRD-nya Simalungun, BKD gitu kan. Nah sifatnya seperti itu. Nah atau kalau ada kesadaran dari si dinasnya ini tadi gitu, dia bisa aja memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya kayak di dinas kami ya, di dinas kami itu cenderung kebijakan kepala dinas itu memanfaatkan yang muda-muda, dipekerjakan untuk posisi-posisi yang memang dalam tanda kutip lebih berat, lebih capek gitu, walaupun dia ya ada benefit tambahannya. Nah untuk memanfaatkan teknologi sendiri, ya yang muda-muda ini terkadang diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan gitu kan, dan itu sebagian juga online. Dan seperti yang kita tahu kalau anak muda kan kerja ya biasa memanfaatin gadget ya. Betul. Nah kalau seandainya, jadi ada pengurus barang di OPD lain memang udah generasi boomers ya. Generasi boomers itu dia beneran nggak bisa pakai laptop, tapi dia bisa jadi pejabat sebagai pengurus barang gitu kan. Dia nggak ngerti laptop, jadi dia ngandelin si ininya. Anak-anak muda. Iya, jadi dia kayak punya admin. Ya. Dia punya admin gitu kan, yang khusus buat nanganin administrasinya dia gitu. Jadi ya sangat membantu sih teknologi untuk membacain. Berarti kalau kayak gitu tadi kan kata Mas Pandu itu dari atasan ke bawahan gitu ya untuk ininya. Tapi kalau dari bawahan ke, misalkan dari bawah ke atas itu bisa nggak sih, misalkan kayak saya gitu ya, saya posisinya itu masih di bawah lah ya gitu. Terus saya punya ide nih untuk teknologi bla bla bla, atau enggak saya punya teknologi lah gitu. Terus saya sebarin nih untuk ke atasan saya. Nah apakah itu diterima sama atasannya atau mungkin agak ribet lagi atau gimana tuh? Jadi kalau kita cerita teknologi, ini dia teknologi khusus buat kerjanya ada, dan ada juga kalau yang sekedar hanya membantu.
Nah, kalau yang dia memang khusus buat kerja, contohnya kalau saya ya untuk pelaporan aset itu kan ada aplikasi namanya aplikasi Simbada, Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah, namanya kan Simbada. Kemudian kalau di keuangan pakai EPMIS, namanya EPMIS itu dari BPKP, dari BPKP aplikasinya gitu kan, pakai EPMIS. Nah, kalau dia sifatnya aplikasi-aplikasi utama seperti itu, kita sama sekali nggak bisa intervensi. Jadi katakanlah di kabupaten lain atau kota lain, contohnya Jakarta nih. Jakarta itu salah satu yang pengelolaan asetnya itu luar biasa bagus, ya kan? Luar biasa bagus. Ya walaupun tetap nggak bagus-bagus amat. Ya, tetap ada kekurangannya itu tetap ada gitu. Tapi mereka jauh lebih bagus dibandingkan kota-kota lain. Tapi ini saya udah misalnya saya main-main ke pengurus barang yang ada di Pemprov DKI nih gitu kan. Saya tahu ada aplikasi bagus gitu. Nah, saya masukin ide ini ke pimpinan saya, ke kepala dinas gitu. Itu nggak bisa serta-merta di ACC. Nggak bisa hari itu juga di ACC. Kembali lagi, sifatnya nanti saya lapor ke atasan saya, atasan saya lapor ke bagian aset, ke bagian keuangan. Keuangan kan, ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Baru nanti aset memberi masukan di range mereka untuk nanti dibahas di rapat anggaran sama DPRD. Jadi prosesnya itu panjang banget. Iya, baik. Untuk memberi masukan bisa, tapi kalau untuk langsung merubah nggak bisa. Tapi beda ceritanya kalau seandainya yang sekedar membantu. Contoh untuk dokumentasi di lapangan. Pak, ini ada aplikasi nih. Aplikasi open kamera, katakan ya. Atau geotagging kamera. Nah, kalau pakai aplikasi ini, kita bisa tahu langsung lokasi bantuan itu benar-benar disalurkan nggak gitu. Contohnya ada bantuan hand traktor buat petani gitu kan. Nah, ini benar-benar disalurkan nggak? Disalurkannya lokasinya pas nggak? Kan udah ada ya di DPA istilahnya draft rencana anggaran. Itu langsung di situ bantuannya apa, penerimanya kelompok tani apa, desanya di mana, itu ada gitu. Nah, untuk memastikan itu kan kita butuh bukti nih gitu. Kalau hanya foto biasa bisa aja dong fotonya diambil di kota lain. Tapi kalau seandainya kita pakai geotagging kan jelas di situ lokasinya ada, bahkan sampai titik koordinatnya ada gitu. Jadi ya seperti itu, kalau yang sifatnya hanya membantu seperti itu bisa. Tapi pernah gak sih Mas kayak ya udah gitu di tengah-tengah aja habis itu udah nggak dieksekusi lagi, itu pernah nggak? Bukan pernah sih, keseringan. Keseringan gitu. Keseringan seperti itu. Keseringan masih seperti itu kalau untuk di pemerintahan. Mungkin banyak pertimbangannya kali ya. Iya, pertimbangannya banyak dan memang kan begini. Belanja pegawai itu dia dibatasin. Jadi belanja pegawai itu kalau saya nggak salah ya, karena yang paham itu biasa orang anggaran, orang keuangan, belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 50% dari total APBD. Nah, ketika kasusnya itu di kota-kota kecil atau di kabupaten kecil seperti saya, nah ini susah. Kalau tidak melewati itu susah gitu. Terakhir karena anggaran untuk pegawai itu sedikit, terakhir ya seperti itu. Kemungkinannya seperti itu. Jadi ya masalahnya juga mungkin bukan mereka sengaja, atasan-atasan saya itu sengaja, alah ini ide dari anak kacangan gitu. Nah, bukan seperti itu. Sebenarnya bukan diremehkan, tapi ya kembali lagi keterbatasan. Kalaupun nanti kita paksakan, nanti di-cut di DPR. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih terkait dengan tadi kan kita udah bahas terkait dengan masalah-masalah lah ya yang ada. Lalu menurut sudut pandang Mas Pandu sendiri gitu ya, strategi terbaik apa untuk mengumpulkan umpan balik nih dari para karyawan ataupun orang-orang yang memang bekerja di instansi tersebut gitu, guna untuk mengenali masalah ataupun beberapa hal yang jadi miss gitu ya di instansi tersebut, supaya mereka tuh kenal gitu terkait dengan masalah itu. Jadi kayak mereka tuh tahu, oh masalah yang memang lagi ada di kantor saya tuh kayak gini loh gitu. Jadi hal tersebut tuh gimana nih menurut pendapat Mas Pandu sendiri? Jadi kalau yang saya lihat ya Mbak ya, yang dari pengalaman saya itu orang itu cenderung bergerak ketika dia punya motivasi. Ya kan, orang cenderung bergerak ketika dia punya motivasi. Kalau seandainya motivasi dia itu kurang buat ke situ, dia nggak begitu care
nggak begitu peduli terkait dengan masalah itu gitu. Nah, makanya kembali lagi saya katakan, kalau seandainya mau membuat orang sadar, masalahnya ini ada di sini gitu. Nah, mungkin ya kita buat supaya orang termotivasi untuk menempati lokasi-lokasi yang menjadi masalah selama ini gitu. Nah, bisa jadi mungkin ketika orang menempati posisi-posisi yang memang berat, dia mungkin akan dipromosikan lebih cepat. Itu kan bisa. Ya, Desainnya bisa. Namun ini hanya idenya saya gitu kan, idenya saya, karena memang kalau di birokrasi pemerintahan itu untuk jabatan itu cenderung lebih sulit dibandingkan di swasta gitu kan. Nah, jadi ya itu untuk meningkatkan motivasinya seperti itu. Kalau untuk kita nunggu kesadaran tanpa ada dorongan motivasi, itu orang susah banget. Itu susah banget. Kalau di instansi Mas Pandu sendiri caranya kayak gimana? Atau udah diterapkan kah atau belum gitu? Kalau yang sudah diterapkan itu karena dia memang jabatan ya, menduduki jabatan, di posisi-posisi yang memang capek itu cenderung dikasih benefit lebih. Contoh kalau seandainya staf biasa itu kan nggak bisa dapat ini ya, nggak bisa dapat fasilitas seperti kendaraan dinas. Nah, kalau seandainya yang menduduki posisi-posisi itu bisa mendapat kendaraan dinas, walaupun mungkin hanya sebatas sepeda motor seperti itu. Jadi fasilitas dia lebih dilengkapin. Nah, seperti itu. Itu sih yang udah dijalankan gitu. Ya, kurang lebih sama lah ya. Kalau di swasta juga menurutku ya, di swasta juga dia mungkin fasilitasnya nggak kayak di PNS gitu. Kayak misalkan promosi jabatan paling di bonus sih Mas gitu. Itu bonusnya agak dibedain gitu kalau di swasta tuh. Mungkin kalau misalkan untuk mobil atau motor biasanya itu mobil tapi itu untuk jabatan yang emang benar-benar di atas banget gitu kan, ya emang udah top banget gitu. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah bahas terkait dengan masalah-masalah mulu gitu ya. Nah, selanjutnya nih kita bahas terkait dengan peluang gitulah ya. Karena kan di topik yang akan kita bahas ini masalah dan juga peluang. Nah, menurut Mas Pandu sendiri gitu ya, peluang utama apa yang emang Mas Pandu temukan di instansi tempat Mas Pandu kerja dalam konteks pengembangan organisasi gitu dari masalah-masalah yang tadi gitu. Jadi kalau kita cerita peluang ya sebenarnya kebalikannya dari si masalah ya, gitu. Nah, ya kalau peluangnya gini, sebenarnya negara ini tuh yang ngejalani siapa? Yang menjalankan negara ini tuh kan pemerintahnya ya, pemerintahnya. Jadi kalau seandainya masalah-masalah yang seperti itu bisa diatasin, contohnya kayak tadi di bagian program. Jadi bisa dibayangkan kalau yang kerja di program itu nggak benar, akan jadi apa program satu dinas ini? Iya, betul. Dan itu terkait langsung dengan masyarakat. Coba bisa dibayangin ketika ada anggaran, katakan anggarannya 10 miliar, dan ini ditujukan untuk petani yang menanam padi, itu berupa, ya kita katakan berupa alsintan, alat mesin pertanian, dan ternyata datanya nggak diinput separuh. Bisa dibayangkan berapa kerugian yang akan dirasakan sama masyarakat. Ya, anggaran jadinya nggak terserap karena programnya nggak diinput dengan baik gitu kan. Nah, acak-acakan jadinya. Acak-acakan. Nah, jadi peluangnya itu tadi, ketika masalah itu benar-benar kita selesaikan, peluangnya ya mungkin negara ini akan sedikit lebih baik. Seperti itu. Nah, di lain sisi juga contohnya yang lain aset ya, perihal aset. Nah, aset pemerintah itu banyak banget. Mungkin kalau teman-teman keliling Jakarta banyak tanah-tanah kosong itu biasanya punya pemerintah. Gitu kan. Nah, jadi terkadang bisa dibayangin kalau seandainya aset-aset itu dimanfaatin, itu betul. Tentu akan mendapatkan menghasilkan benefit juga kan, gitu ya. Berupa pemasukan yang bukan dari pajak untuk pemerintah, dan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Dan di lain sisi kalau untuk pegawainya sebenarnya ya
ketika kita menduduki jabatan, pasti kita akan ketemu sama peluang jabatan yang lebih tinggi lagi kan. Sebenarnya kalau kita mau gitu. Karena nggak ada yang ada 1-2 yang loncat langsung ke atas, ada, tapi itu kan susah banget gitu. Kalau kita mau meniti, ya itu tadi peluangnya sedikit. Jadi dengan kita sekaligus kita memperbaiki organisasi kita, sekaligus juga ada benefitnya untuk kita walaupun itu nggak langsung, perlahan-lahan. Tapi ada juga Mas kayak tipe-tipe karyawan yang memang ya dia cuma hanya di zona nyaman dia aja gitu. Jadi ya udah gitu, udah enak nih di bagian ini, jadi dia nggak mau untuk meningkat lagi atau naik lagi ke jenjang atau ke jabatan selanjutnya gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Pandu sendiri dari masalah tersebut tuh gimana nih, kayak misalkan di instansi Mas Pandu ditemukan seperti itu. Nah, misalkan Mas Pandu ini atasannya gitu ya, untuk memacu gitu dari orang-orang yang seperti ini tuh, Mas Pandu akan memberikan hal-hal apa nih dari orang tersebut? Kalau di pemerintahan, Mbak, kalau di pemerintahan itu ada generasi yang memang udah lama sama yang masih muda. Nah, kalau yang masih muda ini biasa cenderung, ada sih beberapa yang stay di zona nyaman, tapi cenderung lebih lebih termotivasi lah buat berjabatan gitu kan. Tapi kalau yang udah lama-lama itu memang udah hampir nggak ada obat. bahasa kasarnya nggak ada obat gitu. Jadi kalau saya berpikir untuk generasi yang lama itu memang sudah tunggu waktu pensiun saja gitu kan, ya sudah gitu. Nah, tapi kalau untuk generasi yang baru, saya ada beberapa cenderung, nggak saya bilang bawahan, saya bilang rekan kerja. Nah, rekan kerja saya ketika saya perjalanan dinas, mereka selalu saya bawa. Jadi hal-hal kayak gini nih yang buat mereka jadi terpacu, karena nggak bisa dipungkirin mereka kerja itu juga butuh uang. Betul. Beda sama di swasta. Kalau di swasta kan ada bonus gitu. Kalau kita di pemerintahan kan nggak ada bonus. Paling ya itu tadi ketika ada perjalanan dinas gitu kan, itu bisa mereka nikmati. Kemudian mereka kerja kalau seandainya alatnya nggak lengkap atau pakai alat pribadi juga pasti males gitu. Nah itu tadi. Karena saya pegang aset satu dinas gitu. Nah, yang rekan-rekan kerja saya penuhin semua. Peralatan yang nggak ada cerita printer pinjem, saya nggak mau. Ada 3 orang, ya printernya satu-satu, laptopnya satu-satu. Saya maunya gitu. Kalau seandainya nggak dikasih sama pimpinan, saya komplain gitu. Jadi ya gitu deh triknya kayak gitu. Berarti kayak pemenuhan dari orang-orang tersebut, pokoknya intinya ya mereka tuh setidaknya menganggap bahwa aku dihargai loh di sini gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih tadi kan kita udah tahu peluangnya tuh di instansi Mas Pandu tuh apa aja gitu ya. Selanjutnya terkait dengan tadi ya, kita kan ngebahas kepemimpinan atau pemimpin. Nah, peran kepemimpinan apa gitu ya yang memang dapat membimbing tim untuk mengidentifikasi peluang yang ada gitu, agar nantinya tuh peluang yang ada tersebut tuh dapat diambil dengan baik. Jadi kayak nggak cuma ya udah asal ambil aja gitu. Nah, menurut Mas Pandu sendiri seorang pemimpin atau sosok pemimpin seperti apa sih yang memang bagus gitu untuk suatu instansi, entah itu pemerintahan atau mungkin swasta gitu? Nah, kalau di pemerintahan, kalau di swasta jujur karena saya nggak pernah terjun ke swasta, jadi saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi kalau di pemerintahan, kepala dinas yang melanjut ke jenjang selanjutnya, kepala dinas itu pada dasarnya udah top banget ya. Kalau di pemerintahan daerah itu udah top banget. Tapi masih ada yang lebih tinggi lagi, mungkin naik ke asisten atau staf ahli dan ke sekretaris daerah. Nah, mereka yang karirnya itu nggak mentok di kepala dinas, itu biasanya orang yang peduli sama bawahannya. Cenderung gitu. Jadi kayak saya ketemu sama satu kepala dinas yang dia itu tipikalnya sampai ketika bahkan staf honor sakit gitu nggak datang gitu, dia tuh sampai nanya gitu, si Anu kenapa nggak datang ya? Udah 3 hari dia nggak datang gitu. Nah, terkadang hanya karena seperti itu terkadang bisa melebihi uang gitu. Jadi kayak dianggap keluarga gitu, kayak dianggap keluarga. Jadi ketika jadi hatinya kita itu tersentuh gitu kan. Bapak ini tuh sama aku itu nganggep banget gitu. Jadi ketika ada pekerjaan yang dibutuhkan oleh pimpinan, pegawai jadinya cepet, gitu. Geraknya cepet gitu. Jadi lebih ke pimpinan yang memang benar-benar care, nggak cuman sekedar menjalankan sistem.
Kebanyakan yang memang mentok cuman sampai kepala dinas, kebanyakan seperti itu. Dia hanya menjalankan sistem. Ya mungkin sistemnya berjalan, tapi pegawainya di bawah di belakang itu pada menggerutu gitu. Pada malas Sebagian gitu ya. Iya, sebagian malas, sebagian kerjanya itu karena takut. Orang kalau kerja takut sama kerja karena dia itu Dari hati merasa gitu. dari hati itu Beda. kualitasnya beda gitu. Iya, betul. Kualitasnya bakalan beda. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, tadi kan udah ngebahas terkait dengan peluang juga. Nah, mungkin sekarang ke pihak eksternal gitu ya. Nah, dari Mas Pandu sendiri, gimana sih cara Mas Pandu gitu ya untuk melibatkan pihak eksternal, entah itu apapun itu ya, pihak eksternal dan juga masyarakat di sekitar instansi Mas Pandu dalam proses pengembangan organisasi di instansi yang memang Mas Pandu kerja ini bagaimana gitu? Ketika kita cerita eksternal, kalau untuk di dinas pertanian itu kita hubungan ke masyarakat itu langsung. Jadi kalau dinas pertanian itu ada namanya UPT, unit pelaksana teknis, namanya Balai Penyuluh Pertanian. Itu di setiap kecamatan ada, dan itu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Jadi penyuluh yang terjun nanti namanya penyuluh pertanian. Jadi penyuluh pertanian itu mereka itu melihat kebutuhan masyarakat. Jadi mereka bertemu langsung dengan masyarakat, mereka tahu masalahnya apa, gitu kan? Nah, ini nanti jadi masukan untuk organisasi nyusun program kerja. Contoh yang paling nyata, saya di bagian aset itu aset lancar atau persediaan saya yang pegang, aset tetap juga saya yang tanggung jawabin. Nah, aset lancar kita itu salah satunya berupa bantuan-bantuan insektisida, fungisida untuk tanaman-tanaman yang memang banyak ditanam sama petani di Simalungun. Nah, jadi untuk pengembangan organisasi itu tadi menyesuaikan sama kebutuhan si masyarakat itu melalui penyuluh. Jadi penyuluh tanya, orang bapak ini butuhnya apa? Gitu. Itu kalau dari segi masyarakat. Nah, kalau dari segi eksternal lainnya, sekitar 1 tahun yang lalu atau nggak sampai 1 tahun. Sekitar 6 bulan yang lalu, saya ikut diklat untuk pejabat pengadaan barang. Untuk pejabat pengadaan barang. Memang saya tipikal orangnya yang agak sedikit ambis. Ketika ada peluang gitu kan, ada peluang, ada anggaran, saya ambil gitu. Saya ada peluang, ada anggaran, saya ambil gitu. Jadi saya berangkat sama teman-teman saya. Gitu saya berangkat. Padahal itu nggak bisa dibilang itu kami melompati. Jadi nggak, seharusnya kan prosedurnya ke BKD dulu nih. Kalau itu nggak, kami buat anggaran sendiri, kami berangkat, gitu kan, kami berangkat. Alhamdulillah lulus untuk sertifikasi pejabat pengadaan. Nah, di situ kita melibatkan pihak ketiga. Kalau kemarin saya libatnya Pusdiknas, Pusat Diklat Nasional gitu kan. Nah, jadi itu tadi. Kita mau ambil sertifikat untuk naik jenjang gitu kan ke jabatan yang lebih tinggi, kita ambil sertifikasi, kita ikut ke jadi pesertanya pihak ketiga itu tadi, ke penyelenggara seminar itu tadi, penyelenggara lembaga sertifikasi gitu. Dan karena kemarin, jadi itu lucu tuh, tahun 2021 diberangkatin 120 orang untuk ikut diklat pejabat pengadaan, itu nggak ada yang lulus, satu pun nggak ada yang lulus. Kenapa tuh Mas? Karena memang susah banget. Susah. Iya, itu susah banget. Itu tuh bakal, ketika punya sertifikat itu kita jadi pejabat yang bisa ngelola anggaran. Kalau nggak jadi PPK, pejabat pembuat komitmen, itu bakalannya jadi pejabat pengadaan. Nah, 2 itu. Atau jadi KPA, kuasa pengguna anggaran gitu. Nah, ini tuh susah banget. Benar-benar susah gitu. Nah, ketika 2022 diberangkatkan lagi awal tahun, diberangkatkan lagi ada 80 orang, yang lulus hanya 1 orang. Mas Pandu? Bukan, 2022 awal tahun itu bukan saya, dari dinas lain. Kemudian kami berangkat ada 6 orang, yang lulus 4. Kalau Mas Pandu sendiri tahun keberapa? Di 2022, cuman saya nggak ikut yang dari BKD, bukan yang dari BKD. Kami pakai anggaran dari dinas, anggaran dari dinas kami kan. Nah, jadi yang berangkat kami 6 orang, yang lulus 4. Nah, ternyata pihak
ketiga yang kami pakai, lembaga pelatihan yang kami pakai itu beda sama lembaga yang dipakai sama si BKD ini tadi, Badan Kepegawaian Daerah. Jadi terakhir karena memang ini sangat dibutuhkan di Simalungun, terakhir kami ditanya sama BKD kan, kami dipanggil karena ini kan memang posisi nyari sertifikatnya kan susah. Begitu kami lulus, Simalungun tahu kalau kami punya sertifikat itu, gitu kan, Simalungun tahu. Jadi langsung kami dipanggil ke BKD, ditanyain, kenapa kalian bisa lulus sementara kemarin itu ada 120 orang sama 80 orang diberangkatkan, yang lulus cuma 1, ditanyain. Kalian gimana strateginya? Katanya kan. Terakhir kami kasih tahu pakai lembaga pelatihan ini. 2 bulan yang lalu mereka BKD buat anggaran pakai pergeseran, diadakan lagi yang diberangkatkan 50 orang, 30 orang lulus. Pakai pihak ketiga itu tadi. Jadi kalau ditanya perannya gede atau enggak, gede banget sih. Gede banget gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah ngebahas terkait dengan masalah dan juga peluang gitu ya. Memang banyak banget udah dijelasin sama Mas Pandu gitu ya. Nah, selanjutnya menurut Mas Pandu sendiri langkah-langkah apa yang memang harus kita ambil gitu ya, atau harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi gitu ya, ataupun peluang yang ada dalam proses pengembangan organisasi, entah itu misal dari sudut pandang kita sebagai mahasiswa gitu ya, atau mungkin Mas Pandu sebagai orang yang memang sudah bekerja di instansi terkait tersebut, itu bagaimana Mas? Kalau langkah-langkahnya langkah-langkah konkret ya. Kalau langkah-langkah konkret, kalau dari manajemen atau dari pimpinan mungkin mereka ya yang bisa merombak sistem itu, karena sifatnya kalau di pemerintahan ini kan dia top down ya, bukan bottom up. Top down kan. Jadi mereka yang bisa mengubah. Namun kalau saya pribadi mungkin kalau saya jadi pimpinan, mungkin saya akan lebih banyak menyadarkan pegawai-pegawai bahwasannya uang yang mereka pakai untuk makan, gaji mereka itu tuh dari keringat-keringatnya orang satu negara ini gitu. Nah, jadi harus lebih ke situ sih, lebih disadarin gitu. Ya jangan sampai kita kerja itu cuman asal datang, kemudian absen, pulang, awal bulan gajian. Nah gitu. Dan kalau seandainya mau di pemerintahan itu bisa seperti itu. Dan itu nggak mau untuk memecatnya itu susah. Hampir nggak dipecat. Paling juga dimutasiin gitu. Nah, jadi ya langkah-langkahnya harus membentuk kesadaran sih. Jadi dibangun kesadarannya bahwasannya kita ini kerja untuk negara. Dan kalau seandainya jadi gini, kalau di daerah tunjangan itu akan mengikut sama pendapatan asli daerah, namanya PAD. Semakin besar PAD, maka tunjangan kita akan semakin besar. Gitu. Nah jadi orang terkadang berpikir kalau saya kerjanya harus serius, maka tunjangan saya dibesarin dong gitu. Nah, kenapa nggak dibalik? Jadi kenapa nggak kita sadarin kalau kalian tunjangannya mau naik, kerjanya serius dulu. Ntar PAD-nya naik, kalian tunjangannya otomatis naik. Gitu. Jadi langkah-langkahnya cenderung susah sih kalau seandainya kita di pemerintahan. Tergantung orangnya lagi kali. Iya, balik ke orangnya harus disadarin lagi. Gitu. Karena emang susah sih Mas, emang bener buat nyadarin orang, karena kayak ya benar tadi kata Mas Pandu, ya udah gue cuma kerja aja gitu, tapi harus dibayar nih gede gitu kan. Sedangkan kalau misalkan dia kerjanya biasa-biasa aja, pas ditegur sama atasan gitu ya, kenapa nih kok gajinya jadi sedikit gitu. Pokoknya itu jadi kayak banyak banget komplainan gitu ya, padahal dia seharusnya sadar sendiri gitu ya sama kemampuan gitu kan dari dirinya, apakah sudah oke kinerjanya atau mungkin perlu nih ditingkatin lagi gitu ya. Nah selanjutnya nih pertanyaan terakhir gitu ya Mas, tadi sudah banyak banget yang dibahas setelah semua pembahasan dan juga solusi yang Mas Pandu berikan tadi. Selanjutnya gimana nih rencana Mas Pandu gitu ya untuk mengukur kesuksesan dari adanya pengembangan organisasi di instansi yang memang Mas Pandu kerja gitu. Jadi kalau kita cerita kesuksesan, pasti kita cenderung kalau saya lihatnya hasil ya. Hasilnya gimana gitu. Nah kalau untuk mengukurnya itu memang kalau di pemerintahan nggak begitu susah. Karena setiap lembaga pemerintah itu punya saya bilang ya, predikatnya masing-masing dari, ya walaupun terkadang agak diakalin sih ya, tapi lebih ke
ya bisa lah dipakai gitu. Contohnya dari predikat apakah pemerintahan itu dapat WTP atau statusnya masih WDP gitu. Nah ini bisa kita lihat bahwasannya kalau seandainya contohnya di Simalungun selama ini sekitar tahun 2000, saya mulai kerja 2019 sampai 2020 itu status predikat dari BPK itu kita disclaimer. Disclaimer itu artinya memang nggak beres banget. Kemudian kita ganti pimpinan, ganti bupati yang ini agak lebih keras kerjanya gitu. Memang capek banget kerjanya. Untuk pejabat-pejabat yang jabatan-jabatan yang memang vital terkait dengan hal ini itu banyak dirombak. Nah, 2 tahun terakhir 2021-2022 kita udah WDP, wajar dengan pengecualian. Dan yang dikecualikan memang bagian saya sih, aset gitu. Memang aset itu berantakan banget. Jadi tolak ukurnya itu tadi, bisa pakai itu. Kemudian juga ya itu tadi indikatornya ketika sukses berarti lebih baik dong dari sebelumnya gitu. Betul. Nah, kalau saya bilang udah lebih baik sih kalau Simalungun dari disclaimer, kemudian 2 tahun belakangan ke WDP wajar dengan pengecualian gitu kan. Targetnya tahun ini WTP, targetnya wajar tanpa pengecualian. Dan di sisi lain indikatornya keberhasilannya juga ini mungkin ya. Contohnya ketika program-program itu memang benar-benar berjalan dengan baik, maka otomatis masyarakat merasakan, gitu kan? Masyarakat merasakan ekonomi jalannya lebih bagus. Ekonomi jalannya lebih bagus, otomatis kan PAD juga bakal naik, pendapatan daerah juga bakal naik. Gitu. Iya betul. Jadi ya begitu sih kurang lebihnya. Oke, baik. Oke, setelah semua hal yang sudah kita bahas gitu ya Mas Pandu, alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan inti gitu ya dari semua pembahasan ini dan juga solusi tadi juga sudah diberikan sama Mas Pandu dari topik yang kita bahas, yaitu terkait dengan identifikasi masalah atau peluang dalam hal pengembangan organisasi. Nah selanjutnya mungkin sebelum kita tutup nih podcast hari ini gitu ya, mungkin dari Mas Pandu sendiri boleh untuk memberikan closing statement terkait dengan saran dan juga masukan ataupun tips and trick gitu ya. Kita sebagai saya sebagai mahasiswa gitu ya dalam mempersiapkan diri untuk nantinya misal kerja sebagai PNS atau mungkin mau kerja gitu di dunia lebih profesional, itu bagaimana? Kalau tips and trick dari saya nomor 1, banyakin soft skill. Soft skill itu penting banget. Banyak termasuk saya dulu cenderung lebih fokus ke IP. Ya IP penting, cuman pentingnya di awal doang. Iya. Pentingnya di awal doang. Nah, saya cenderung lebih nganjurin teman-teman buat lebih banyak ikut ke kegiatan-kegiatan yang memang dia ngebangun soft skill gitu. Jadi terkadang di pekerjaan kita bakal lebih disenengin ketika kita punya banyak soft skill. Jadi itu bakal amat sangat membantu ketika teman-teman nanti udah di dunia kerja. Contoh ya soft skill. Kalau teman-teman ada kesempatan buat belajar ngedit video, pelajarin aja sebanyak-banyaknya soft skill mulai dari sekarang. Mungkin itu sih. Oke, baik Mas. Kurang lebih juga saya juga kemarin kan sempat ini juga ya Mas di magang gitu. Jadi emang ada gitu ya teman saya, dia cuma di aman aja gitu. Jadi kayak yaudah HR ya di HR aja gitu belajarnya. Dia nggak mau tuh untuk mempelajari lagi mungkin terkait dengan desain ataupun yang lain-lainnya gitu. Jadi emang cukup agak beda gitu dilihatnya. Jadi kualitas kinerja yang memang diberikan oleh si orang ini gitu dengan orang lain emang jauh lebih berbeda. Terus juga orang ini jadi tidak terlalu digunakan tidak terlalu dilibatkan gitu ya dalam kegiatan kantor gitu. Jadi ya emang benar-benar harus soft skill sih pertama, terus juga komunikasi lah ya. Komunikasi ya, termasuk soft skill ya itu. Iya betul, komunikasi itu benar emang harus, terus juga relasi. Relasi itu benar-benar penting banget gitu ya Mas, yang namanya relasi gitu. Kayak sekarang kalau misalkan saya belum pernah ketemu atau belum pernah satu kelas sama Mas Pandu, mungkin kita nggak akan bisa ketemu ya Mas. Ini alhamdulillah gitu ya kita ketemu gitu. Oke.
Luar biasa banget ya teman-teman semua. Topik hari ini sangat-sangat detail dan juga kompleks pembahasannya. Terima kasih kepada Mas Pandu atas waktu dan juga kesempatannya, dan sama-sama. juga insight baru nih bagi kita semua gitu ya. Sekian podcast hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Selamat sore. Terima kasih.